Kali ini saya akan membahas tentang perintah multiline dan cara penggunaannya di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau multiline itu adalah banyak garis. Berbeda dengan line yang hanya satu garis. Misal saya contohkan ini untuk line, tekan L pada keyboard lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sembarang tempat, misal seperti ini. Lalu seperti ini. Oke, kalau sudah tekan Enter. Selanjutnya akan kita coba membuat garis dengan multiline atau banyak garis. Tekan perintah ML pada keyboard lalu tekan Enter. Lalu klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu ke sini, lalu ke sini, ke sini. Kalau sudah bisa tekan Enter. Nah, bisa dilihat perbedaannya kalau garis yang kita buat dengan line ini hanya satu garis, sedangkan multiline ini banyak garis, lebih dari satu garis. Bisa 2 garis, 3 garis, 4 garis, dan seterusnya. Tergantung style yang kita buat nantinya. Nah, di sini multiline-nya terbentuk 2 garis karena style dan settingnya adalah default. Oke ya, yang pertama di sini kita setting terlebih dahulu multiline-nya. Ketik ML lagi pada keyboard seperti ini lalu tekan Enter. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 buah settingan: justification, scale, style. Dan untuk settingan defaultnya, justification ini top, scale ini 20, dan style standar. Oke, di sini kita untuk justification-nya kita klik ini justification. Lalu ini kalau top ini acuan garis yang kita buat berada di atas. Kalau zero di tengah dan bottom di bawah ini kita pilih atau klik yang zero ini. Lalu untuk scale, klik scale ini. Ini scale bawaannya 20, kita buat menjadi skalanya 1. Lalu tekan Enter. Setelah itu style ini harus kita buat terlebih dahulu. Ini kita tekan escape terlebih dahulu. Ini bisa dilihat, ini justification-nya sudah 0, scale-nya 1, dan style-nya masih standar. Jadi style-nya kita buat sesuai yang kita inginkan terlebih dahulu. Ini dihapus dulu. Pada keyboard ketik perintah ML style seperti ini. Klik ML style, maka akan muncul kotak multiline style. Nah, di sini style-nya masih standar. Akan kita style sesuai yang kita inginkan. Klik new. Lalu kita beri nama stylenya. Di sini saya memberi nama A seperti ini. Atau bisa nama yang sesuai Anda inginkan. Lalu klik continue. Nah, di sini akan muncul kotak new multiline style A. Di sini karena saya memberi nama A. Lalu di elemen, lihat elemen. Di sini ada 2 buah garis. Yang pertama ini kita klik di sini. Lalu untuk offsetnya misal bisa kita buat sesuai yang kita inginkan. Misal di sini saya buat 7,5. Lalu untuk colornya bisa disesuaikan. Misal di sini saya memilih yellow. Lalu untuk line type-nya bisa disesuaikan juga. Klik line type lalu klik load untuk memilih garis yang Anda inginkan. Ini ada bermacam-macam jenis garis, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Tetapi di sini saya tidak memilihnya karena saya lebih memilih line type bawaannya ini yang by layer saja. Setelah itu bisa kita beralih ke elemen garis keduanya. Klik di garis kedua ini. Garis kedua, klik di sini. Lalu untuk offsetnya saya buat 7,5 juga, tapi di sini harus minus. Tanda minusnya jangan dihilangkan, jadi minus 7,5 agar ada spasi dengan garis yang pertama tadi.
Untuk colornya saya samakan saja yellow. Untuk line type-nya bisa dipilih klik line type apabila ingin mengganti tipe jenis garis. Di sini saya untuk line type-nya sama saja default bawaan. Nah, bisa dilihat ini previewnya seperti ini, sudah jadi seperti ini garisnya. Lalu setelah itu untuk bagian caps-nya ini nanti akan kita bahas. Oke, setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi di sini. Nah, di sini kita sudah membuat pengaturan style multiline-nya. Setelah itu kita akan coba membuat garis multiline dengan style yang kita buat tadi. Tekan lagi perintah ML pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini. Oh, ini kita tekan escape dulu. Tadi settingan stylenya belum kita masukkan. Ketik ML pada keyboard, saya ulangi. Lalu tekan enter. Nah, di sini bisa dilihat ada settingannya. Untuk justification sudah 0 sesuai yang kita setting tadi. Untuk scale-nya sudah 1 juga sesuai yang kita setting tadi. Dan untuk style-nya ini masih standar. Jadi, ini style-nya tadi sudah kita buat style baru yaitu dengan nama A. Jadi kita klik style, lalu di sini kita masukkan nama stylenya yaitu A, lalu tekan enter. Setelah itu baru kita buat garis. Misal kita klik di sembarang tempat, misal di sini. Nah, kita klik di sini, ini bisa kita masukkan ukurannya. Misal ukurannya ini 500, lalu tekan enter. Lalu ingin kita arahkan ke bawah dengan ukuran misal 250, masukkan lagi 250, lalu tekan enter. Oke, lalu kita arahkan ke sini, misal ingin kita masukkan 400, lalu tekan enter. Lalu kalau ingin mengakhiri perintah, tinggal tekan enter sekali lagi. Nah, seperti ini kira-kira multiline dengan 2 garis. Nah, di sini kita juga bisa membuat atau mengedit multiline-nya. Ini saya contohkan di gambar lain. Kita ketik lagi ML, lalu tekan enter. Untuk settingannya sudah mengikuti seperti yang kita buat tadi. Untuk justification-nya sudah 40, ini scale-nya 1 dan style-nya A. Jadi tidak kita setting lagi, tinggal klik saja karena mengikuti settingan yang sebelumnya. Tinggal diklik di sini sembarang tempat, bisa dengan memasukkan ukuran seperti tadi atau bisa dengan bebas mengarahkannya. Misal ini saya arahkan saja secara bebas karena ini adalah contoh. Misal ini saya arahkan kemari. Lalu ini saya arahkan ke sini. Lalu ini kemari. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini saya tekan Ctrl Z terlebih dahulu karena terlalu panjang berhimpitan dengan garis tadi. Lalu ini saya arahkan kemari. Lalu ini kemari dan ini kira-kira sampai di sini saja. Untuk mengakhiri perintah tekan enter. Nah, ini tidak perlu lagi, kita hapus saja. Nah, ini sudah seperti ini. Bisa kita edit apabila ingin mengedit bagian ini dan ininya. Bisa kita gunakan perintah multiline edit. Ketik ML edit pada keyboard. Lalu klik ini ML edit. Nah, ini ada bermacam-macam tipe multiline edit tool. Misal kita pilih yang ini dulu. Kita pilih ini, klik ini. Lalu kita gunakan di sini misalnya.
klik ini, maka ini akan terpotong dan hasilnya seperti ini. Atau bisa kita tekan Ctrl Z kalau ingin memasukkan tipe pengeditan yang lain. Tekan tekan escape lalu tekan ML edit lagi seperti ini, lalu tekan enter. Misal ingin kita gunakan yang ini open cross, klik open cross, tinggal klik saja seperti ini, klik di sini, klik di sini, maka ini akan terbuka seperti ini, lalu tekan enter. Nah, di sini juga bisa kita edit, misal tekan lagi perintah ML edit seperti ini, lalu tekan enter. Misal kita ingin mengeditnya seperti ini, open T, klik open T, lalu ini kita klik di sini, lalu kita klik di sini sekali lagi. Sepertinya ini terbalik, harus kita klik di sini terlebih dahulu ya. Di sini terlebih dahulu, baru yang di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan perintah multiline ini untuk mempercepat dalam membuat denah rumah. Ini kita tekan escape terlebih dahulu. Nah, misal seperti ini kita buat as denah rumahnya terlebih dahulu. Misal ukurannya 6 kali 10, bisa kita tekan perintah REC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di seberang tempat seperti ini, masukkan 600, lalu tekan koma, lalu tekan 1000. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini kurang lebih. Setelah itu, ini denah rumahnya misal sudah terbentuk. Setelah itu, ketik perintah ML pada keyboard lalu tekan enter. Untuk settingannya ini sudah sesuai seperti yang kita setting sebelumnya. Jadi tidak kita setting lagi untuk justification, scale dan stylenya sudah tepat. Tinggal klik saja di sini setelah menekan perintah ML. Lalu klik di sini, tinggal ikuti saja arah as rumahnya, lalu klik di sini. Klik di sini, lalu arahkan ke sini dan kita klik di sini. Lalu untuk mengakhiri perintah tekan enter lagi. Nah, kurang lebih sudah seperti ini. Nah, ini setiap sudut sudah tertutup. Sedangkan sudut yang di sini masih terbuka. Bisa kita edit ini dengan perintah ML edit. Lalu tekan enter. Nah, untuk ini, untuk menutup ini bisa kita gunakan corner join. Klik corner join ini, lalu klik di sini, klik di sini. Maka sudutnya tersambung. Oke, kurang lebih seperti itu, lalu tekan enter. Setelah itu, kita kembali lagi pada multiline style. Untuk membahas style yang belum kita bahas tadi, ketik ML style pada keyboard seperti ini, ML style, klik. Nah, ini style yang kita buat tadi yang pertama ada A, sedangkan yang standar ini bawaan. Yang A ini tidak bisa kita modify karena ada gambar ini yang belum yang masih ada. Kalau ingin memodifinya maka harus kita hapus dulu gambar ini. Misal seperti ini. Ini kita hapus. Lalu kita tekan lagi ML style. Nah, ini kita pilih yang A, sudah di A ini baru bisa dimodify seperti ini. Karena tidak ada gambar yang sedang digunakan lagi. Tetapi di sini kita tidak usah memodify style A. Ini kita buat style baru saja. Kita klik new. Nah, untuk
Nama stylenya buat saja B atau bisa sesuai dengan yang inginkan. Untuk startnya bisa mengikuti dari A atau standar. Ini saya mengikuti start yang A saja. Lalu klik continue. Nah, di sini di elemen dia sudah mengikuti settingan style yang A tadi. Nah, di sini ini saya biarkan saja, ini tetap 7,5 atau kalau mau diedit bisa juga ini untuk garis atasnya. Misal bisa diedit menjadi misal 5. Untuk ininya warnanya bisa hijau. Untuk line type-nya ini kita gunakan ya, line type lain, misal klik load lagi ini. Misal kita gunakan yang ini, ArcCAD ISO 03W100, klik OK. Lalu klik lagi di sini di select line type ini, klik yang ini, lalu klik OK. Nah, setelah itu untuk garis yang keduanya pilih elemen yang ini. Untuk garis keduanya ini juga misal kita buat 5. Jadi ini harus minus 5 karena bagian bawahnya kita buat minus 5. Setelah itu untuk colornya ini misal warna biru muda seperti ini. Lalu untuk line type-nya klik line type, lalu ini klik load. Ini kita gunakan yang ArcCAD ISO 02W100 seperti ini, klik OK. Lalu ini kita pilih ArcCAD ISO 02W100 ini, lalu klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini kita juga bisa menambah elemen garisnya. Untuk menambahkan elemen garis, klik add. Ini klik add. Nah, ini untuk offsetnya ini kita buat misal 2. Untuk warnanya ini misal kita beri nama warna magenta. Dan line type-nya tetap standar saja. Lalu ini juga bisa kita tambah lagi elemennya menjadi 4 garis. Klik add. Nah, setelah itu untuk offsetnya ini kita buat minus 2 seperti ini. Lalu untuk warnanya ini kita buat merah seperti ini. Untuk line type-nya garis biasa saja, tidak kita pilih lagi. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Menjadi 4 garis yang berbeda warna. Ini bisa kita klik OK terlebih dahulu, lalu klik OK. Untuk membuat garisnya ketik ML lagi, lalu tekan enter. Nah, di sini untuk justifikasiannya sudah 0 seperti pilihan awal dan scale-nya 1. Sedangkan stylenya ini perlu kita ubah. Ini style awalnya A, ini klik style. Kita ubah menjadi B, ketik B karena style terbaru yang kita buat namanya B, lalu tekan enter. Setelah itu ini bisa kita lihat seperti ini, tinggal kita klik di sembarang tempat lalu kita tarik garis seperti ini. Lalu tekan enter untuk mengakhiri perintah. Nah, bisa dilihat ini ada 3 buah garis yang berbeda tipe dan warna seperti ini. Ada 4 buah garis yang berbeda tipe dan warna seperti ini. Oke, ada 4 buah garis yang berbeda tipe dan warna. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ini kita hapus. Kita tekan Del pada keyboard, lalu balik lagi ke ML style. Nah, ini yang B kita modify lagi. Ini sudah bisa kita klik modify karena garis gambar awal tadi sudah kita hapus. Kalau gambar awalnya belum kita hapus, tidak bisa dimodify. Nah, ini tadi sudah kita buat menjadi 4 buah garis. Dan ini apabila kita ingin mengembalikan menjadi 2 buah garis, ini bisa dihapus garis yang tidak dipakai. Misal garis yang ini.
Misal garis ini tidak kita pakai, maka bisa klik di garis ini lalu tekan delete. Lalu ini juga, ini misal tidak kita pakai, lalu ini bisa kita tekan delete. Nah, ini dia kembali menjadi 2 garis. Ini untuk offsetnya kita perlebar lagi, misal menjadi 3,5 untuk yang ini, dan untuk yang satu laginya menjadi minus 3,5 minus 3,5 seperti ini. Nah, untuk warna yang garis ini garis atas kita ubah menjadi biru muda, begitu juga dengan garis bawah, warna garis bawah kita ubah menjadi biru muda biar sama seperti ini. Atau kita buat by layer saja, by layer, dan garis atasnya juga by layer seperti ini. Oke, ini sudah normal menjadi 2 garis dengan warna putih dan garis standar by layer juga. Setelah itu kita akan beralih ke caps ini. Untuk caps ini ada line. Kalau untuk kita beri checklist di start line-nya, maka akan tertutup. Ini seperti ini. Dan end-nya kita checklist juga, maka akhirannya akan tertutup seperti ini. Oke, ini bisa kita klik OK. Untuk melihat contohnya, klik OK. Lalu tekan ML, Enter. Untuk settingannya ini sudah sama seperti settingan terakhir, yaitu 0 untuk justification, scale 1, dan stylenya B. Jadi ini tinggal kita klik saja seperti ini. Lalu tekan Enter untuk mengakhiri perintah. Bisa dilihat di ujung awal garis dan ujung akhir garis ini tertutup seperti yang kita setting tadi. Oke, ini saya hapus lagi. Kita ke ML style lagi. Nah, ini yang B-nya kita modify lagi. Kalau untuk ini outer art kita beri checklist, maka akan ada lengkung seperti ini. Sedangkan ini masih ada garis. Karena lainnya tidak kita hilangkan checklist. Kalau kita hilangkan checklist lainnya, maka akan hilang garis di ujung ini. Sedangkan yang tinggal hanya garis lengkungnya saja. Oke. Ini saya beri contoh, klik OK lagi, ketik ML seperti ini, lalu tekan Enter. Untuk settingan ini sudah sama seperti tadi, tidak perlu disetting lagi. Kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, lalu tekan Enter. Bisa dilihat di ujung awal dan ujung akhir ada terbentuk lengkung seperti ini. Oke, ini saya hapus lagi. Kita ke style lagi, ketik ML style, lalu tekan Enter. Nah, ini masih di B, klik modify lagi. Nah, ini kita hilangkan tanda checklist, maka akan hilang lengkungnya. Sedangkan ini ada inner arch, ini lengkung bagian dalam. Tapi kalau kita checklist ini tidak terlihat perubahan apa-apa. Jadi ini kita hilangkan saja lagi checklistnya. Nah, jadi untuk angel ini adalah kemiringan garis. Misal ini kita buat 45 derajat, di awalan garisnya 45, maka bisa dilihat ini menjadi berkurang seperti ini garis awalnya. Atau kalau kita beri checklist di startnya seperti ini, maka akan terbentuk garis miring seperti ini. Misal ini kita beri 70, maka yang berkurang adalah di sini, dan ini kita beri checklist juga, maka akan terbentuk garis miring seperti ini. Atau kita samakan ini 45, maka akan terbentuk garis seperti jajar genjang seperti ini. Atau untuk yang
ujung ini kita hilangkan checklist di line N-nya, kita beri saja checklist di outer add seperti ini. Di end outer add maka akan jadi seperti ini. Kalau kita contohkan, maka ini kita klik OK dulu, klik OK, lalu kita tekan ML, enter, settingannya sudah tepat seperti ini, tinggal klik saja seperti ini. Lalu tekan enter untuk mengakhiri perintah. Nah, ini bisa kita lihat kemiringannya 45 derajat, dan ini kemiringan 45 derajat dari sudut luar, sedangkan ini dari garis. Hasilnya seperti ini. Oke, kita hapus lagi ini, kita ke ML style lagi. Seperti ini, klik ML style lagi, pilih yang style B, klik modify. Kalau ini kita hilangkan lagi checklistnya seperti ini, dan ini kita kembalikan saja menjadi 90 seperti tadi agar garis atas dan bawahnya rata. Nah, untuk display join ini, kalau kita checklist, maka di setiap sudut nanti akan ada tanda garis. Kalau kita beri checklist di display join ini seperti ini. Ini saya contohkan. Ini terchecklist display joinnya seperti ini, maka nanti di sudut akan ada garis. Klik OK, klik OK, klik ketik ML lagi, tekan enter. Kita klik seperti ini, lalu klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, tekan enter untuk mengakhiri perintah. Bisa dilihat di setiap sudut akan terbentuk garis seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kita checklist yang tadi, ini kita hapus lagi, ketik ML style lagi, klik ML style, lalu klik di style B, klik modify lagi. Nah, ini kalau kita checklist display join maka akan ada tanda garis di setiap sudutnya. Ini kita unchecklist lagi seperti ini. Nah, kalau untuk fill color ini, kalau kita beri fill color, nanti akan ada warna di garis. Misal warna kuning, lalu klik OK, klik OK. Lalu tekan ML lagi, lalu tekan enter. Untuk settingannya sudah mengikuti pada settingan terakhir. Jadi tidak perlu disetting lagi. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Bisa dilihat, maka di dalam multiline ini akan ada fill color berwarna kuning yang kita buat tadi. Oke, kurang lebih penjelasan mengenai cara penggunaan dan settingan multiline ini adalah seperti yang sudah saya bahas. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya dan terima kasih.